Pan sedia ini pan. Ini aku mati apa? Ini. Agak kemarin mati. Kan cek itu lah. Sini ya. Paling bertiga. Aku tahu. Gustina, disilahkan. Presentasi itu sudah Ibu bagikan multiple, bisa langsung share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gustina terkhususnya minta maaf karena tadi ada terkendala Zoom Gustina gangguan. Jadi di sini Gustina dari kelompok 11 beranggotakan Anissa Meliana, saya sendiri, Irfan Setiawan, Ki Agus Syahrur, dan Ratnasari akan membawakan presentasi kelompok yang berjudul Demokrasi Pendidikan. Di sini kami akan presentasi yang akan dibawakan oleh Ki Agus Syahrur dan Irfan Setiawan. Kepadanya kami persilakan. You share screen. Ya, sebentar. Ya. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Demokrasi Pendidikan. Next. Adapun subbab dari demokrasi pendidikan pada materi kelompok kami, yaitu yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, pengertian demokrasi pendidikan, yang ketiga, prinsip demokrasi pendidikan, yang keempat, hubungan demokrasi dan filsafat pendidikan, dan yang kelima, masalah demokrasi pendidikan. Next. Oke, demokrasi. Oke, satu, pengertian demokrasi. Menurut KBBI, demokrasi itu dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk semua warga negara. Lalu, menurut ahli demokrasi atau menurut salah satu ahli demokrasi yaitu Dewey atau John Dewey, demokrasi itu adalah model kehidupan sosial dan demokrasi itu tidak hanya berbicara tentang politik saja. Namun Dewey meyakinkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi perlu semua peran masyarakat termasuk juga lembaga pendidikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerjasama semua pihak, termasuk institusi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sains, dan semua warga dalam sebuah negara. Next. Next. Selanjutnya yaitu pengertian demokrasi pendidikan. Baik. Demokrasi pendidikan
didefinisikan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan. Nah, di sini demokrasi di dalam pendidikan atau demokrasi di dalam berlangsungnya proses pendidikan, di mana di antara pendidik, peserta didik, serta pengelola pendidikan. Nah, pendidikan yang demokratis itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Ataupun juga pendidikan yang demokratis itu memberikan kesempatan yang sama untuk setiap siswa mendapatkan perlakuan yang sama dengan peserta, dengan pendidiknya dan pengelola pendidikannya. Next. Nah, di dalam pengertian tadi, demokrasi pendidikan mengandung 3 hal. Yang pertama, rasa hormat terhadap sesama manusia. Yang kedua, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Next. Selanjutnya, prinsip demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan memiliki beberapa prinsip, antara lain yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, menghormati dan melindungi HAM atau hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Dan yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi atau iptek tanpa merugikan pihak lain. Oke, next. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan Setiawan. Kepada Irfan, dipersilakan. Yes. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Syahrul. Selanjutnya kita masuk ke materi hubungan antara demokrasi dan filsafat pendidikan. Menurut Dewey, demokrasi adalah mustahil atau tidak mungkin tanpa filsafat pendidikan. Begitu juga filsafat pendidikan hampir tidak mungkin atau mustahil tanpa demokrasi. Filsafat pendidikan dan demokrasi merupakan berhubungan. Filsafat pendidikan dan demokrasi saling berhubungan, seperti sebuah sikap yang membuat seseorang tersebut hampir tidak dapat dibedakan dari yang lain. Menurut dalam karya Dewey, terdapat 3 isu tentang filsafat pendidikan yang berhubungan dengan demokrasi. Yang pertama, pendidikan atau filsafat pendidikan adalah sebuah alat transformasi atau perubahan budaya yang mendasar menuju sebuah rekonstruksi budaya yang lebih hebat. Perkembangan atau pertumbuhan adalah sebuah tujuan pendidikan yang mendasar yang pada akhirnya menuju kepada pengembangan individu dan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, membangun sebuah sistem pendidikan sekitar konsep pengalaman adalah lebih penting bagi individu dan juga bagi masyarakat. Next. Gustina. Next. Next lagi. Lagi Gustina, yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu tentang masalah demokrasi pendidikan. Nah, dalam setiap pelaksanaan demokrasi pendidikan selalu terkait pada masalah-masalah. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama
bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari masalah tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh pikiran, sifat, dan jenis masyarakatnya, di mana mereka berada. Karena dalam realitanya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan dari masyarakat. Maaf Bu, internet sinyal Bu, makanya suaranya agak putus-putus. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini kami sudah memberikan materi yang telah kami berikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin. Yang mana? Bagian mana? Mau ngoreksi makalahnya boleh nggak? Boleh. Dipersilakan Raisya. Untuk bagian bab 1 pendahuluan, yaitu paragraf 2 sama paragraf 3, itu mengenai demokrasi termasuk demokrasi pendidikan, itu diulang lagi di paragraf 3. Dari kalimat kedua, paragraf kedua, diulang lagi ke paragraf ketiga. Jadi ke double. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya. Iya, terima kasih atas sarannya Raisya. Kemungkinan ini ada salah dari kami dalam penulisan. Oke. Izin mau bertanya. Baik, silakan. Apakah demokrasi dalam pendidikan di Indonesia itu sudah diterapkan? Jika sudah, apa contohnya? Jika belum, mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mutia. Ini, Bu, ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Kita nggak punya waktu banyak ya? Boleh dijawab langsung. Oke. Izin menjawab. Tes. Kedengeran nggak? Ya. Silahkan langsung saja dijawab. Baiklah, saya akan jawabnya. Nah, pelaksanaan demokrasi demikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dan pendidikannya, terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Nah, pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain itu Undang-Undang 1945 pasal 31. Itu ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Terus di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang ini cukup banyak membicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Di pasal 5-nya juga sudah berbicara setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan juga. Banyak di sini pasal yang sudah menjelaskan bahwa di Indonesia telah diterapkan demokrasi pendidikan. Di pasal 6-nya itu, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan minimal pendidikan dasar. Di pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Baik, terima kasih kepada Anissa Meliana. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau memberi saran? Itu Siti Nabila raise hand. Justina, izin bertanya. Iya, Siti Nabila. Izin bertanya. Jadi kan tadi kan kalian sudah menjelaskan masalah-masalah terkait dengan demokrasi pendidikan, tetapi belum ada solusi dari masalah tersebut. Coba menurut Bu, tadi tuh belum kelar jawabnya, Bu. Soalnya jaringan saya keputus tadi, Bu. Oh iya, lanjut. Jadi itu kan contoh dari undang-undangnya sendiri. Kalau di Indonesia itu sudah sudah diatur, maksudnya itu dalam perundang-undangan bahwa tes. Aduh. Lanjut, Mel. Apakah suara saya sudah terdengar? Ada. Sudah. Jelek ya sinyal di situ. Iya, Bu, lagi hujan sama mati lampu soalnya, Bu. Jadi keluar masuk terus. Jadi itu kan tadi contoh perundang-undangannya bahwa di Indonesia itu sudah dikembangkan demokrasi pendidikan itu. Nah, untuk penerapannya sendiri itu juga sudah menurut saya itu sudah diterapkan di Indonesia bahwa setiap orang itu berhak buat mendapatkan pendidikan. Contohnya saja misalnya itu kayak setiap orang itu kayak sekolah negeri bisa dimasuk ke ras suku kayak gitu. Keputus tadi kayaknya. Tes. Kalau kelompoknya yang lain yang bisa bantu jawab, sementara Tes. misalnya. Enggak, nanti dulu yang tadi dulu ya, yang pertanyaan dari itu tadi dulu diselesaikan dulu pertanyaannya, baru nanti kita diskusikan. Oke. Tes. Ya Gus, dijawab dulu tadi pertanyaannya belum selesai. Ada ya, Sob? Coba kan di Zoom kau. Tes. Ya, terdengar. Oke. Izin Bu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah yang demokrasi pendidikan itu sudah diterapkan di Indonesia dan bagaimana contohnya? Nah, oke. Kan ini berbicara tentang demokrasi pendidikan. Nah, jadi demokrasi itu kan tadi perlakuannya sama, mementingkan persamaan dan hak untuk setiap warga negara. Jadi sama kalau dapat perlakuan yang sama, dapat kesempatan yang sama dan sebagainya. Tapi dalam konteks pendidikan kan, jadi mereka tuh dapat kesempatan dapat pendidikan yang sama, dan dapat apa namanya? Dapat apa? Dapat kesempatan yang sama dan juga dapat itu yang sama di antara pendidik sama si guru, yang dapat perlakuan yang sama dari si pendidik dengan si peserta didiknya. Itu si konsep dari demokrasi pendidikan. Nah, untuk pertanyaannya tadi, sudah diterapkan itu untuk demokrasi pendidikan tuh di Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang tadi, sudah diterapkan itu secara umum. Nah, undang-undang bahwa setiap warga negara tuh berhak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang Pasal 31 tahun 1945 tadi. Nah, itu sudah diterapkan di Indonesia secara umum dari berlakunya keputusan Undang-Undang 1945 tadi. Nah, oke, itu sudah diterapkan kan tadi. Nah, untuk pelaksanaannya tuh tadi kenapa
masih ada sih kan tadi kesanggahannya ada orang yang masih belum dapat pendidikan kan, atau sistem pendidikannya belum merata. Nah, kalau menurut saya itu sistem pendidikan tuh memang sudah diterapkan, tapi sesuai dengan kemampuannya tadi. Nah, kalau dia tidak mampu si orang yang itu tuh, jadi dia tidak dapat dia sekolah, tidak masuk dia ke sekolah itu. Nah, sesuai dengan kemampuannya tadi. Nah, sudah dikasih kesempatan yang sama ke seluruh peserta didik, namun sesuai dengan kemampuan dia tadi. Apakah dia berhak untuk dapat pendidikan itu atau enggak. Nah, itu sesuai dengan konsep di demokrasi pendidikan juga tadi. Demokrasi pendidikan yang demokratis itu memberikan kesempatan yang sama. Terima kasih kepada Ki Agus. Dari penjelasan yang sudah ditanggapi oleh Ki Agus, apakah masih ada yang ingin disanggah? Tapi Syahrul maksud dari Ya, Rizka Gimana tadi sih? menyangka gimana? Balik ke Rizka dulu. tapi maksud yang Syahrul bilang tergantung dengan kemampuannya itu apa? Kan ini kan pemerintah kan sudah ngasih kesempatan yang sama, misalnya A, B, C, D. Sudah diinjak kalau kesempatannya sama, sudah dijalan ke itu demokrasi pendidikan. Nah, sudah dikasih itu tuh demokrasi pendidikan. Namun untuk yang masuk tadi itu balik lagi ada sistem pengetesan di situ. Jadi siapa yang dapat sekolah sini, sekolah ini. Kalau dia tidak bisa apapun, itulah dia tidak dapat dia pendidikannya. Itu maksud aku tadi. Sudah diterapkan, Sorry, tapi sebentar ya Ibu menyanggah ya. Sebentar ya, tolong diperhatikan dulu. Demokrasi pendidikan itu bukan sesuatu yang diberikan. Seperti pemerintah memberikan dana, bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi bukan diberikan, kemudian diambil oleh seseorang, bukan seperti itu. Ki Agus ini menjelaskan demokrasi seolah-olah itu adalah sesuatu yang diberikan, seperti pemerintah memberikan dana, itu sesuatu yang diberikan. Tapi demokrasi ini lebih kepada sistemnya. Paham ya maksudnya? Dan pelaksanaan sistem itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ada banyak variabel di dalamnya yang mempengaruhi keterlaksanaan demokrasi pendidikan. Seperti itu. Jadi kemampuan yang dimaksudkan barangkali bukan kemampuan dari orang-orangnya ya. Kemampuan di sini tuh lebih kompleks lagi. Mereka punya kemampuan ekonomi, tentu saja setiap orang berbeda-beda. Nah, dari situ memang saat ini belum tercapai sepenuhnya pemerataan pendidikan di setiap wilayah atau demokrasi pendidikan. Belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Ya karena kompleksitas warga tadi, kompleksitas masyarakat yang memang tidak bisa dijangkau seluruhnya oleh pemerintah. Kita harus akui itu. Memang belum terlaksana sepenuhnya, seperti itu faktanya, memang seperti itu ya. Nah, Ibu rasa cukup untuk pemerataan pendidikan ini, barangkali nanti Pak Somakim akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ini. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Silakan, tadi pertanyaan siapa? Siti Nabila. Ya, silakan. Mana kelompoknya? Silakan dijawab, Gustina dan kawan-kawan.
Halo, waktu saya jangan diam aja. Usah jalan terus. Baik Bu, saya ingin mencoba menjawab bab slide terakhir, masalah pendidikan, masalah demokrasi pendidikan. Itu pertanyaannya. Tes. Halo, Gus. Gustina. Iya, Ki Agus. Soalnya tadi yang diberikan sama Siti Nabila, itu solusi apa yang kira-kira bisa diselesaikan untuk masalah-masalah yang terjadi dalam demokrasi pendidikan. Ya, bukakan dulu slide yang kita, kan di situ pertanyaan mereka. Di slide kita nomor 5. Oke, ini kan yang dipertanyakan dari Siti Nabila. Siti Nabila tadi bertanya, apa menurut kalian solusi dari masalah demokrasi pendidikan ini kan? Atau solusi yang diterapkan sudah di masalah demokrasi pendidikan ini. Nah, oke. Kan dalam setiap pelaksanaan demokrasi pendidikan tuh pasti ada masalah-masalah ini. Yang pertama tuh hak setiap warga negara tuh untuk dapat pendidikan. Kedua, kesempatan yang dikasih sama kepada warga negara untuk dapat pendidikan. Yang ketiga tuh hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Nah, ini masalah-masalah yang selalu ada dalam demokrasi pendidikan. Nah, kalau menurut aku solusinya tuh sudah dijawab tadi di pertanyaan ke-1 tadi, dengan diberlakukannya undang-undang tadi. Nah, jadi kan sudah dimeratakan tadi, sudah terjawab juga di pertanyaan nomor 1, itulah solusi yang sudah ada di Indonesia ini kan. Kalau judul ini kan demokrasi pendidikan secara umum. Nah, itu sudah solusi dari Indonesia tentang demokrasi pendidikan, sudah diterapkannya undang-undang tadi bahwa setiap warga negara tuh berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu mas 1 itu di bagian 1. Nah, dan juga kesempatan yang sama untuk dapat pendidikan. Nah, itu tadi di undang-undang tadi. Dan nomor 3 itu hak dan kesempatan atas dasar kesempatan mereka. Nah, jadi sudah diterapkan solusi dari masalah demokrasi pendidikan itu di Indonesia dengan menerapkan undang-undang tadi, salah satu solusinya. Oke. Ada tidak solusi lain untuk kelompok kalian? Atau hanya menerap yang diterapkan undang-undang itulah? Mungkin kelompok lain bisa menambahkan kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 10. Ini kelompok 11-nya. Izin memberi tambahan, di makalah kami tersedia pada halaman 7 tentang demokrasi pendidikan. Itu kan demokrasi pendidikan dalam pengertian luas itu mengandung 3 hal. Yang pertama contohnya seperti rasa hormat terhadap sesama manusia. Di sini mungkin bisa kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita sebagai calon guru untuk bisa menerapkan, mengajarkan kepada anak-anak didik kita gimana mengenai tentang rasa hormat terhadap sesama manusia. Terus selanjutnya yang nomor 2, itu ada setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat, dengan mengajarkan bagaimana cara berpikir, memecahkan persoalan-persoalan. Itu kan juga termasuk sebuah solusi dari masalah yang ada. Terus yang ketiga ada rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Di sini kesejahteraan, kebahagiaan bila setiap warga negara negara serta anggota masyarakat itu kan dikembangkan melalui pikiran dan memajukan kepentingan bersama. Jadi
menurut kelompok kami di sini masalah-masalah itu masalah-masalah demokrasi pendidikan itu bisa kita laksanain, bisa kita dapatkan juga melalui sekolah dengan kita sebagai calon guru untuk mengajarkan kepada anak didik juga gitu. Bagaimana, Pak, ada tambahan atau ada tambahan respon lain dari kelompok lain? Izin menambahkan. Silakan, Mugi. Kalau menurut saya, masalah-masalah tersebut kan variabelnya berbeda-beda. Kalau variabelnya yang terkait dengan pemerintah, misal tidak meratanya pendidikan tidak meratanya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat berpendidikan. Contohnya seperti yang di daerah-daerah pelosok itu, dia tidak mendapatkan kesempatan selebar kesempatan yang ada di perkotaan. Bahkan mungkin di kota pun, yang seperti kita, katakanlah kita di Palembang gitu ya. Nah, di Palembang pun masih banyak anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan, tapi tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, kalau permasalahan yang seperti itu tentunya membutuhkan ketegasan dari pemerintah sendiri untuk dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan oleh siapa tadi? Oleh Ki Agus M. Syahrur. Nah, itu butuh ketegasan dari pemerintah sendiri. Lalu kalau dari segi tidak mau terkait demokrasi pendidikan yang ada dalam pendidikan. Nah, kalau kita mengajarkan demokrasi itu, kita tidak sebagai guru kita tidak bisa hanya memberikan kalian itu harus seperti ini, tetapi mencontohkan sebagaimana kita harusnya bersikap. Karena demokrasi itu kan bukan sebatas ilmu yang harus dituliskan, dijelaskan, tapi juga merupakan ilmu dalam bentuk tindakan. Jadi menurut saya sebagai tenaga pengajar yang baik, kita harus memberikan contoh bersikap demokrasi sebagaimana mestinya. Begitu. Sekian. Terima kasih kepada Mugi atas sanggahannya. Bagaimana, apakah ada tanggapan lain dari kelompok lain? Tambahan Mugi, bukan sanggahan. Gustina, izin bertanya. Iya, silakan. Nah, kan kata Syahrur tadi menerapkan undang-undang. Nah, misalnya kalau masalah demokrasi, misalnya kalau tidak kemampuan ekonomi, apakah itu bisa jadi solusi juga untuk masalah itu? Misalkan kalau kita sekolah itu kan harus beli baju, pakai uang, kan, beli buku, dan lain-lain. Nah, apakah dengan memperlakukan undang-undang itu bisa jadi solusi juga? Gus? Iya. Maaf, baru nyambung. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar ya. Masalah hal yang berkaitan dengan ekonomi. Anggota kelompoknya yang lain mana? Mungkin bisa dibantu Gustinanya. Maaf Bu, mungkin mengulang Zoom-nya lagi Bu, karena waktu sisanya tinggal 1 menit.
Ya, tunggu sebentar. Ibu tanya Pak Makim. Pak Somakim, gimana Pak, kita masuk lagi atau gimana? Suaranya Pak masih di-mute kan? Ya. Berapa menit lagi nih? Tinggal kurang dari 1 menit Pak. Tuh, nggak sempat saya mau menjelaskan ini. Masuk lagi aja Masuk kali Pak sekali ya lagi sebentar. ya? Hah? Masuk aja lagi sebentar kita. Iya, ya, masuk lagi. Karena ini banyak penjelasan lebih tidak nyambung gitu ya. Karena yang kita bicarakan adalah filsafatnya. Filsafat kemarin kan kita bicara masalah manusia. Inti hakikat manusia itu untuk pengabdian supaya berguna untuk orang lain.